Hai everyone, welcome to Sunrise Project. Ini adalah segmen Youth Talk, tempat obrolan tentang lifestyle anak muda. Di sini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan seperti tujuan dan pilihan hidup, pendidikan, pekerjaan, kesehatan jasmani dan mental, dan masih banyak lagi. Selamat mengikuti! Bagaimana kita bisa nyusun cara masak fast food tapi sehat. Jadi, kalau kalian sudah ikutin podcast kita, di 2 episode yang kemarin, kita udah bahas tentang beberapa makanan yang kurang sehat. Jadi, kayak misalnya makanan produksi pabrik, kemudian beberapa dairy products, dan yang lainnya, yang kalau kita makan itu secara berlebihan, itu bisa membuat tubuh kita jadi kurang sehat. Nah, juga di podcast kemarin, kita membahas sedikit tentang meal plan, yang menjadi salah satu tips untuk kita bisa hidup sehat, khususnya untuk anak-anak muda. Nah, cuman waktu itu kita nggak bahas dengan dalam, dengan detail. Nah, di podcast kali ini kita akan bahas bukan hanya apa itu meal plan, tapi kita akan bahas dari benar-benar real experiences. Jadi, pengalaman-pengalaman kita yang sudah kita jalani selama kita merantau atau selama kita menjadi anak kos. Nah, dan hari ini aku nggak sendirian, aku ditemenin 2 teman baikku, yaitu Sheila dan Yohanes. Apa kabar kalian? Halo. Hey everyone, Luar halo. biasa, puji Tuhan. Okay, thank you so much for joining today. Dan kita perkenalan dulu kali ya. Mungkin background kalian bagaimana dan pengalaman kalian merantau menjadi anak kos berapa lama gitu. Mungkin boleh dari Sheila dulu. Halo, nama aku Sela. Jadi nama lengkapnya Sela Dwi Hutami dan background saya adalah apoteker. Selama 8 tahun merantau, 3 tahun di Semarang, 4 tahun di Surabaya, dan 1 tahun di Bandung. Jadi nanti kita akan berbincang-bincang lebih lanjut ya. Itu aja dulu. Oke, bagaimana dengan Yohanes? Halo semuanya, saya Yohanes Mogot. Dan background saya, kalau dari pendidikan, saya sastra Inggris, lalu jadi guru, kurang lebih 4 tahun. Dan pengalaman saya merantau 5 tahun ini, jalan 6 tahun. Gitu. Oke. Dan aku sendiri juga punya pengalaman sekitar 5 tahun ya, merantau jauh dari rumah gitu. Jadi kita semua mantan anak rantau ya, anak kos. Sebenarnya Yohanes masih ya sampai sekarang ya. Oke, jadi kita akan berbincang-bincang lebih lanjut. Pertanyaan pertama yang aku ingin tanya ke kalian adalah, apa yang membuat kalian memutuskan untuk hidup sehat? Khususnya juga dalam makanan sehat. Mungkin dari Sheila dulu. Oke, kalau aku kenapa memutuskan untuk makan makanan yang sehat, karena memang pertama waktu itu dari pergaulan. Jadi memang dalam kitab suci juga sering kan dibilang bagaimana pergaulan yang baik akan membentuk kita. Jadi di pergaulan sehari-hari, di teman-teman gitu, semua makanannya sehat. Kemudian karena tadi backgroundnya dari apoteker, di kampus juga belajar mengenai ternyata makanan sehat itu berpengaruh besar terhadap tubuh, karena kita backgroundnya kesehatan. Walaupun apoteker ya lebih identik dengan obat-obatan, tetapi lebih daripada itu mereka juga pola hidup, termasuk dari jenis makanan kayak gitu. Jadi dari situ memutuskan akhirnya coba deh mau ikut makanan sehat itu gimana rasanya. Oke, jadi ada pergaulan ya. Memang penting banget sih kita memilih pergaulan kita yang baik. Oke, bagaimana dengan Yohanes? Ya kalau saya sih ya, saya memang kenapa harus menjaga pola makan, karena memang basicnya saya bodybuilder, jadi saya harus mengkonsumsi segala sesuatu yang baik, bukan hanya rasa tetapi lebih kepada fungsi dari makanan itu untuk membentuk tubuh menjadi lebih baik gitu. Oke. Jadi dari diri sendiri ya yang mau memilih untuk hidup sehat gitu ya. Nah, Yes. kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, pada waktu merantau nih ya, jauh dari rumah, nggak ada yang masakin gitu kan, semua harus belajar sendiri, harus masak sendiri, ngatur makanan sendiri. Kira-kira kendala apa yang kalian hadapi saat itu, dan kira-kira ada solusi practical tips gitu yang bisa kalian bagikan? Yohanes dulu.
Kalau kita pengen makan sehat adalah pertama kita tidak punya kompor. Kalau memang di tempat itu tidak ada kompor ya. Dan itu pasti susah sekali buat kita untuk masak. Nah, tapi ada beberapa solusi yang saya sendiri waktu itu alami dan saya lakukan. Yang pertama, saya beli kompor. Jadi kita beli kompor, minta izin aja sama ibu atau bapak kosnya untuk saya masak sendiri gitu. Meskipun mungkin orang akan pikir ngapain kamu ini masak, tapi it's okay. Jangan pikirkan apa yang orang katakan, karena yang lebih penting adalah diri kamu sendiri, bagaimana kamu menghidupi hidup kamu. Lalu yang selanjutnya, kalau semisal tinggal dengan ibu kos, bisa minta tolong ibu kos. Saya juga pernah minta sama ibu kos saya waktu itu, Bu, bisa nggak saya minta tolong dimasakkan? Nanti per bulan saya bayar. Itu jauh lebih save money buat kalian yang terutama seorang mahasiswa, jadi kan pasti uangnya nggak terlalu banyak juga ya. Nah, jadi kita bisa makan sehat yang pertama, yang kedua murah gitu. Yes, bener banget. Kalau Sheila bagaimana nih? Suka dukanya? Nah, kalau suka dukanya atau kendalanya sih, sukanya sih karena kita mau makan, kalau masakan sendiri itu pasti enak ya. Jadi kadang-kadang, oh kalau kurang asin kita tambahin. Oh ini kayaknya kurang ini, kurang manis, itu kita bisa atur. Tapi kalau misalnya kendalanya itu pasti ada beberapa. Yang pertama juga waktu. Karena kalau misalnya secara anak kos gitu, apalagi waktu itu mulai makan makanan sehat sekitar semester 2 kuliah. Di pertengahan perantauan itu mulai makan makanan yang sehat. Jadi ketika kita mau makan, mau masak begitu, jadi waktunya nggak cukup. Kadang-kadang sudah tidur malam, kadang-kadang ya tidur malam ngerjain tugas gitu, harus bangun pagi jam 7 kuliah. Jadi kadang-kadang hanya punya waktu sekitar setengah jam untuk bisa kita masak. Jadi gimana caranya? Ya memang kendalanya di situ. Jadi agak-agak susah juga. Jadi kadang berpikir putar otak dan harus ada makanan yang bisa disajikan dalam waktu setengah jam. Jadi nanti kita akan sharing-sharing juga ya dengan meal plan-nya. Jadi harus ada makanan siap saji tapi sehat gitu. Terus yang kedua juga lingkungan, karena nih awalnya kan dari yang karena semester 2, dari semester 2 ini berubahnya jadi sekitar 6 bulanan itu teman-teman udah tahu, wah Selani sukanya ini, Sela suka ini. Jadi ketika pas makanan sehat diajakin, Sel ayo kita makan ini, Sel ayo kita makan begitu. Jadi kayak ya gimana ya, terus teman-teman bilang ya kok nih anak berubah nih, kok jadi aneh nih. Itu dari kendala dari lingkungannya. Jadi akhirnya dari situ berpikir nih gimana nih ya caranya kayak gitu. Jadi kemudian masalah selera. Jadi awalnya dari yang suka nih cium-cium ke kantin ayam goreng nih enak banget, terus tiba-tiba ya sekarang sudah punya komitmen pribadi untuk makan makanan sehat. Jadi kadang-kadang kendalanya itu selera. Yes, aku juga alamin yang sama sih, karena kita bukan terlahir dari keluarga yang udah vegan atau vegetarian gitu kan, tapi di tengah-tengah hidup kita memilih untuk jalan yang lebih baik, untuk pola hidup yang lebih baik. Tapi aku percaya bahwa, dan juga ada kisah-kisah yang lain ya, pengalaman-pengalaman teman kita yang lain, kalau misalnya kita mau, kita tuh pasti bisa ya kan, dengan pertolongan Tuhan kita tuh pasti bisa gitu berubah untuk menjadi yang lebih baik. Nah, kemudian kalian udah beberapa lama kan, mungkin udah beberapa tahun ya, dan sampai sekarang kan masih menjalankan pola hidup sehat itu. Benefits apa nih yang kalian dapetin gitu, yang kalian rasakan ke tubuh kalian? Mungkin dari Sheila? Oke, kalau misalnya benefitnya, kalau misalnya dari yang tadi kendala, benefitnya sebenarnya ada juga sih. Jadi karena di masalah di waktu, jadi kita pintar ngatur waktu. Kemudian juga kalau misalnya dari lingkungan teman-teman, jadi kita punya siasat tersendiri. Jadi misalnya, nih kita mau diajak teman nih, jadi kita harus makan dulu. Kemudian, nanti kita jalan-jalan tapi tanpa merusak pola makanan yang kita sudah buat. Kemudian juga benefitnya dari ke tubuh itu sendiri juga, kan dulu saya alergi.
Jadi punya langganan gitu ya. Langganannya bukan langganan apa, tapi langganan penyakit. Alergi, kena debu, kena apa itu sekitar 2 minggu sekali pasti kena. Nah, tapi semenjak makan makanan sehat, jadinya nggak sakit lagi. Pas pikir-pikir makan sehat, loh 3 bulan, 3 bulan kok nggak muncul lagi alerginya, kayak gitu. Kemudian saya juga ubanan ya, jadi ubanan dini. Waktu mulai dari SMA itu udah banyak uban. Ternyata pas sudah makan makanan sehat, tapi nggak cepat sih waktunya, sekitar 2-3 tahunan baru kelihatan, oh uban sekarang udah nggak tumbuh lagi. Jadi mungkin itu. Wow, luar biasa. Aku baru denger loh kalau misalnya kayak itu bisa merubah apa ya? Kalau alergi aku memang punya pengalaman juga. Dulu kalau bangun pagi bisa 10 kali, 20 kali bersin gitu. Tapi puji Tuhan sekarang udah hampir nggak pernah. Dan aku juga baru tahu sih kalau yang ubanan itu bisa apa ya? Bisa dari pengalamannya Sheila bisa nggak jadi ubanan lagi dengan pola hidup sehat. Luar biasa ya. Keren banget. Iya. Wow, kalau misalnya bagaimana nih pengalamannya benefitnya yang dirasakan? Kalau benefit sih ya mungkin saya nggak seperti Sheila ya, apa merasakan alerginya hilang dan sebagainya. Karena memang kalau dari saya sendiri, saya memang sudah mulai makan sehat itu ya sejak sebelum jadi vegetarian. Nah, cuman kan itu masih dari sumber hewan ya, jadi saya cuman switch aja. Nah, benefit yang lebih saya terlihat terasa di tubuh saya adalah sebagai seorang bodybuilder. Jadi kita bisa punya bentuk tubuh itu yang lean, dalam arti yang no fat ataupun mass-nya bisa terlihat. Jadi gitu. Itu untuk dari sisi bodybuilder. Nah, namun lebih daripada itu adalah saya ingin supaya pada saat nanti sudah tua, nah kita mungkin tidak sakit-sakitan juga begitu. Karena saya yakin dan percaya dan saya ada prinsip bahwa apa yang ditabur itu yang akan dituai. Nah, seringkali kan kita dengar dari teman-teman ataupun dari orang tua pasti bilang, ya kamu di usia tua pasti kamu akan sakit-sakitan. Dan dokter pun bilang bahwa, Pak, Bu, tolong dijaga makannya. Pasti itu ditanyakan. Saya udah selalu dengar kata-kata seperti itu setiap kali orang check up. Nah, jadi itu yang saya pikir. Juga teman-teman mungkin ada prinsip juga, kita hidup cuma sekali, jadi why not kita senang-senangkan. Tapi menurut saya kalau kita bisa memutus rantai itu, bahwa kita ingin hidup sehat mulai dari kita masa muda, saya yakin masa tua kita pasti juga akan baik. Cuman sekali lagi kita tidak tahu karena hidup ada di tangan Tuhan. Cuman at least kita sudah berikan yang terbaik dan kita sudah menjaga tubuh kita ini sebagai tubuh yang diberikan Tuhan, baik Tuhan, dan biarlah semuanya jadi kemuliaan nama Tuhan gitu. Wow, aku setuju banget sih, setuju banget yang itu. Alright, thank you so much udah sharing ya pengalaman suka dukanya. Nah, sekarang kita masuk ke yang practical tipsnya, oke? Jadi kita akan ngobrol-ngobrol sedikit dan sharing juga bagaimana untuk meal planningnya, ya. Bagaimana kita bisa nyusun dan juga mungkin kita bakal sharing juga cara masak yang cepat ya, yang tadi Sheila bilang fast food tapi sehat. Oke, kita mulai dari Yohanes ya untuk kasih basic principles-nya. Di dalam makanan kita pasti ada macronutrients dan micronutrients. Macronutrients itu dari protein, karbohidrat, sama yang satunya lagi adalah fat. Nah, yang micronutrients itu adalah vitamins and minerals. Nah, sebenarnya banyak orang yang memang kalau protein pasti harus ambil dari hewan kan. Sebenarnya ada banyak juga makanan-makanan yang tentunya dari tumbuhan itu yang banyak mengandung protein. Contohnya apa? Tahu tempe. Itu adalah superfood. Jadi mungkin saya dulu sebelum jadi seorang vegetarian, orang bilang, aduh kamu makan tahu tempe. Tahu tempe. Padahal ada yang ayam atau daging gitu kan. Pasti kita juga merasa, kalaupun pertama kali singkat cerita aja, ketika saya waktu itu jadi vegetarian, jadi saya makan dengan teman-teman, kemudian saya order apa tahu tempe dan ini. Kalau orang pikir mungkin kamu gak ada duit ya, pasti gitu. Tapi ketahuilah bahwa sebenarnya itu lebih baik gitu loh. Kalau kita makan tahu tempe yang sumber proteinnya banyak.
gitu. Nah, dari situ nanti kita bisa hitung. Nanti ada caranya juga kita menghitung bagaimana cara menghitung setiap makanan. Contohnya 100 gram tahu nanti ada berapa kalori yang bisa kita dapatkan. Seperti itu. Nah, sekarang langsung aja ke sharing menu makanan yang biasa saya makan nih. Semuanya saya rasa teman-teman bisa makan sih, dan itu sangat mudah. Kalau saya ya, breakfast. Kalau kalian vegan, ambillah makanan yang tentu high protein seperti tadi ya, beans. Bisa kalian pakai kacang merah, kacang hitam dan sebagainya, itu kalian namanya refrigerated. Jadi kalian mash gitu loh, kalian mash terus kasih salt and pepper, lalu kemudian kalian bisa ambil nasi merah atau pakai oatmeal, itu boleh untuk breakfast. Yang penting cukup protein dulu gitu. Nah, yang kedua, kalau setelah kalian makan itu, biasanya kita makan tuh 3 jam. Jadi, 3 jam, terus kalian makan lagi, itu mid morning snack. Jadi, kalian bisa makan, contohnya kalian bisa makan ataupun minum soy milk, terus kalian punya protein bar, terserah kalian mau apa. Lalu lunchnya itu juga bisa kalian, kalau saya sih saya suka makan woku. Jadi, woku bumbunya woku, cuman saya ganti tempe atau tahu gitu. Lalu pastikan juga ada tambah sayur ya gitu. Kemudian minum air. Lalu setelah itu makan lagi. Untuk snacknya sama. Jadi mau kalian minum soy milk ataupun almond milk itu boleh juga. Lalu untuk dinner sama. Kalian juga bisa masak yang seperti saya bisa kadang-kadang saya buat juga. Misalnya sweet potato kalian campur dengan menu masakan kalian. Entah itu kalian misalnya suka tumis, ya nggak apa-apa. Cuman pastikan bahwa fat daripada minyak itu harus benar-benar dikit. Dan jangan sampai kalian, kalau bisa, jangan pakai minyak yang murah gitu. Maksudnya lebih baik kalian beli mahal sedikit. Kalian kan butuhnya cuma sedikit. Nggak perlu kalian goreng semua banyak. Jadi cuma dikit aja. Yang penting fungsinya itu yang kita kejar gitu loh. Lalu setelah itu terakhir snack, saya sarankan maksimal jam 7 malam ya untuk makan. Jadi snack itu kalian bisa granola. Kalau misalnya kalian ini pengen yang lebih murah lagi, ya kalian bake aja sendiri. Ya kalian beli oat, itu murah. Kalian campur dengan banana, potong-potong. Kalian masukkan, kalian taruh juga beberapa berries yang dried, itu kalian bake, terus kalian makan, terus minum air. Itu sudah akan mencukupi kebutuhan kalori kalian rata-rata ya, gitu. Itu menurut saya. Untuk yang lebihnya lagi kalian bisa yang namanya kembangkan sendiri berdasarkan tentunya guidelines-nya adalah kebutuhan kalori kalian masing-masing, gitu. Wah, menarik juga ya pengalamannya Kak Iyo. Tapi kayaknya Cep Rizka juga pernah kan ya mengalami masa perantauan itu. Kalau dari makanannya juga gimana? Ya, aku juga pernah kan sekitar 5 tahun, dan memang tempat di mana aku kuliah dulu, kalau aku makan di luar terus, aku bakal bener-bener bangkrut gitu. Jadi aku mau nggak mau harus masak sendiri gitu. Jadi kalau buat aku sering denger sih orang-orang itu bilang, masak itu ribet banget, masak itu aku nggak punya waktu buat masak. Tapi coba deh, kalian nggak main sosial media dan kalian nggak main game, tapi gunakan waktu itu untuk masak. Itu pasti cukup. Jadi aku bikin schedule. Kalau misalnya hari Minggu, setelah aku kerja hari Minggu pagi, aku pergi ke pasar atau ke supermarket, kemudian aku harus masak satu hari itu. Jadi aku udah bener-bener komitmen hari Minggu itu sekitar setengah hari untuk masak, untuk prepare 1 minggu ke depan. Nah, untuk breakfast-nya sendiri, aku paling nggak bisa masak pagi gitu, paling nggak ada waktu gitu untuk bangun pagi terus kemudian harus masak. Jadi pagi biasanya aku ambil yang paling simple. Entah itu makan buah, ya pisang itu kalian makan 3 biji gitu udah kenyang banget. Atau misalnya buah-buah yang lain yang kalian udah prep malamnya, masukin kulkas, terus pagi langsung tinggal makan buah. Atau kalian juga bisa roti. Nah, rotinya sih pilih yang lebih sehat ya, misalnya kayak roti gandum gitu. Kemudian kita bisa kasih peanut butter atau yang lain. Terus kemudian juga aku suka itu overnight oatmeal. Nah, jadi kayak tadi Yohanes share, tadi kan di bake gitu ya, kita juga bisa itu masukin aja di kulkas sama kayak soy milk atau almond milk. Kemudian kalian juga bisa kasih berries. Nah, itu paginya dia udah lembut,
udah tinggal makan aja gitu. Jadi kadang-kadang aku dalam perjalanan aku makan gitu. Nah, itu yang aku suka kalau misalnya breakfast. Kemudian, yang untuk lunch, itu aku biasanya tumis sayur. Nah, tumis sayur itu aku biasanya banyak macam sayur, kemudian aku tumis bersamaan. Karena aku pikir kalau misalnya ya aku bikin satu tumis kangkung, terus nanti tumis jagung, terus tumis apa, tapi aku pisah-pisah tuh ribet gitu. Jadi aku mendingan banyak macam, kemudian aku jadikan satu. Jadi sayurnya udah mungkin 5 macam, 6 macam, kayak gitu. Kemudian selain itu, aku juga suka bikin pasta. Nah, pasta itu sebenarnya gampang banget kalian bikin. Kalian search aja di Google aglio olio, itu simple banget. Mungkin bikinnya kayak 10 menit udah jadi, itu enak banget. Terus kemudian pasta itu aku suka bikin bumbunya dulu. Jadi misalnya hari Minggu itu aku bikin bumbu bolognese, yang bumbu merah itu dari tomat. Nah, itu kita bisa simpan di kulkas juga gitu. Jadi itu bisa bertahan mungkin sampai seminggu. Kalau di freezer bisa sampai 3-4 minggu kayak gitu. Nah, kemudian untuk dinner, aku suka bikin sup. Karena sup itu gampang banget. Supnya macam-macam, mulai dari corn soup, pumpkin soup, kemudian bean soup. Jadi aku suka yang namanya multigrains, itu udah campur-campur macam-macam, ada lentils, ada red beans, ada garbanzo, semuanya. Kemudian aku bikin sup gitu. Nah, itu tinggal makan malam aja. Kemudian kalian kalau misalnya mau tambah nasi misalnya, atau mau kentang gitu, yang lain-lainnya. Jadi mungkin beberapa menu-menu seperti itu sih yang dulu aku makan waktu kuliah gitu. Dan nggak terlalu mahal sebenarnya, kita bisa save money banyak dan sehat yang pasti. Kalau Sheila gimana nih? Oke, semuanya udah sharing nih. Sekarang tinggal aku ya terakhir. Jadi kalau misalnya sharing mengenai meal plan, jadi biasanya kita siasati juga nih. Menu favorit saya adalah tumis gitu. Jadi kalau misalnya tumis ini kita juga harus siasati, kan katanya tadi Kak Yohanes bilang kalau misalnya oh ini jangan terlalu banyak minyak. Memang benar, jangan terlalu banyak minyak. Nah, dengan cara kita beli aja non-stick pan. Jadi kalau misalnya ini nggak terlalu lengket kan. Jadi kalau misalnya kita tumis-tumis apa. Jadi kalau misalnya kita mau tumis, misalnya nih tumis dulu bawang putihnya. Bawang putihnya itu dikasih aja 1 sendok teh gitu ya, minyak. Nah, itu udah wangi banget biasanya. Nah, tumis apa nih? Misalnya kalau pagi karena saya butuhnya cepet banget, itu biasanya saya pilih menu fast food, ya kan? Fast food itu apa? Cari sayur, nah sedikit berpikir ya, cari sayur yang enggak lama untuk cuci dan potong. Nih ya. Jadi menu fast food saya yang paling sering saya ambil itu adalah enoki. Ya, jamur enoki kita tinggal potong akarnya, kita cuci. Nah, gitu. Yang kedua, sawi. Itu cepet banget. Sawi putih, sawi hijau, itu cepet gitu kan. Kemudian jamur. Nah, gitu. Jadi menu-menu fast food itu banyak sekali. Cari sayur yang tidak banyak, takes time gitu. Tapi kalau misalnya kita pilih bayam, waduh, itu bakal susah banget karena kita harus potongin satu-satu gitu. Atau mungkin kangkung itu lama, nggak bisa. Jadi waktu itu misalnya di pagi saya mau cak enoki. Nah, biasanya saya barengin dengan sayur yang lain juga. Mungkin kalau misalnya enoki udah terlalu banyak proteinnya, cari yang lain nih. Mungkin bisa dicampur dengan sawi putih atau juga corn gitu ya. Kemudian siangnya apa nih? Gitu. Mungkin siangnya mau pecel gitu. Pecelnya apa? Tinggal rebus-rebus aja sayur. Nah, sayur kan kalau pecel kan mungkin image-nya bayam ya. Tapi kita bisa ganti dengan sawi putih gitu, kacang panjang, kemudian kita kasih sausnya gitu. Sausnya kan gampang juga ya, tinggal bawang putih, kasih gula merah dan juga kacang. Nah, kalau misalnya malam itu carilah, biasanya sih mungkin ada beberapa yang suka makan malam gitu, disaranin memang dari jam 7 paling lambat. Tapi saya lebih saranin lagi kalau jam 6 kita udah beres gitu. Jadi kan kita kan nggak mungkin nih makan nih slow banget kan, 1 jam, atau mungkin kita termakan terlalu cepat, nggak bisa. Jadi kalau itu cari makanan yang simple juga untuk malam gitu. Jadi kalau misalnya malam, misalnya saya biasa karena anak kos banget gitu, jadi buah-buahan yang paling murah itu adalah pepaya, pisang, nanas ya. Kalau di Indonesia banyak sekali itu, dan itu murah. 1 biji pepaya itu cuma 8.000 ya, itu bisa 2 kali makan. Jadi
Misalnya malam pepaya, pisang, kemudian kita taburin bubuk kedelai gitu ya supaya rasanya sedikit nice gitu ya. Dan dikasih gula merah buat dressingnya, dipotong kecil-kecil. Kemudian kalau misalnya hari keduanya apa nih? Oh, nggak sempat lagi nih, butuh waktu yang cepat untuk menyiapkan makanan. Tadi ingat ya, dalam waktu setengah jam. Jadi ini lumayan menguras pemikiran juga. Dalam waktu setengah jam kita udah harus prepare. Biasanya saya kalau nggak sempat langsung jus. Ambil juga buah-buahan yang nggak takes time. Contohnya buah naga dan buah pisang. Mungkin buah stroberi atau mungkin buah pepaya. Nah, itu kadang-kadang harus ada di kulkas. Jadi saya paling senang jus buah naga dan pisang. Jadi, saya nggak suka buah naga. Buah naga memang dulu saya juga kurang suka gitu ya, karena rasanya hambar. Tapi kalau dicampur dengan pisang, rasanya luar biasa. Di jus setengah buah naga atau 1 biji buah naga dengan 1 pisang itu udah kenyang banget. Bisa kurang lebih 600 ml gitu. Kemudian siangnya boleh mau masak jamur, shiitake, sawi. Nah, nanti kita nanti ditampilin ya menu makanan yang saya sudah plan. Jadi biar singkat kita sharing aja topik-topiknya. Bisa juga roti bakar garlic gitu kan, gampang ya, yang bawang putih, kasih olive oil dan sebagainya. Kemudian roti. Kalau kita kayaknya besok nih bakal ada kegiatan yang hektik banget, kita harus bangun pagi nih dan kita harus makan, nggak punya waktu makan. Bisa waktu masak setengah jam tapi nggak punya waktu makan. Nah, strateginya apa lagi? Pakai roti. Paling simple adalah roti diirisin pisang kan tinggal buka, diirisin, dikasih madu gitu. Nah, cepat gitu makan semuanya. Nah, kemudian nanti masih banyak menunya, tapi yang saya mau sharing adalah cobalah kita berpikir apa yang bisa kita olah di sekeliling kita, yang mudah-mudah aja. Kalau misalnya memang susah untuk kita masak, kita cari fast foodnya vegetarian atau makanan sehat seperti apa sih? Ada roti gandum, roti gandum. Saya butuh buah-buahan nih, dikasih stroberi kah atau dikasih pisang, kasih madu, itu rasanya udah cukup, udah baik gitu ya. Kemudian juga aku nggak sempat waktu. Nah, nih tips yang paling simpel lagi, saya nggak punya waktu lebih lagi. Kalau gitu kalian bangun pagi, masukin mungkin singkong masukin ke magicom, tekan cook, kemudian tinggal mandi, tinggal prepare, terus tiba-tiba mateng deh jadi gitu ya. Jadi tiba-tiba sudah mateng, kita tinggal bawa, kita mungkin kasih singkong kayaknya kurang manis nih, kasih madu. Mungkin saya punya tes agak sedikit masam, kasih sedikit perasan jeruk nipis, atau mungkin kayaknya enak nih dikasih taburan kacang. Itu ide masing-masing, selera ya. Tapi yang pasti itu adalah sangat-sangat benar, tetapi itu benar-benar butuh strategi yang luas ya. Tapi nanti kita lihat meal plan-nya itu buat referensi. Oke, jadi kita semua bertiga sudah memberikan tips-tips yang mana mungkin bisa membantu kalian, terutama bagi yang merantau ataupun bagi yang mereka yang kos, yang tinggal sendiri dan sebagainya. Nah, yang paling penting di sini adalah selera kita dan bagaimana cara kita mengatur pola hidup kita. Karena kita itu ditentukan oleh diri kita sendiri, begitu. Jadi, kalau kalian memang ingin lakukan yang terbaik, terutama kalian mengasihi tubuh kalian, jadi mungkin ini tips bisa kalian gunakan dan semoga membantu. Yang paling penting adalah tindakan. Kalau kalian cuma melihat ini dan mendengar, itu hanya menjadi sebuah pengetahuan saja. Jadi, kembali lagi, saya harap tips-tips dari kita ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Yes, benar banget. Jadi semoga ini juga menjadi motivasi ya buat teman-teman yang lain untuk melakukan. Dan sebagai penutup, aku ingin bacain satu ayat yang mungkin sudah sering banget kita dengar di 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Mungkin ayat ini kita udah sering dengar ya, kita sebagai orang muda, jangan mau nih kita dianggap rendah gitu kan. Tapi jangan lupa, ini dilanjutkan, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Jadi salah satu cara kita menjadi teladan adalah dengan menunjukkan
pola hidup sehat yang kita lakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kiranya pembahasan kita hari ini, sharing kita hari ini boleh menjadi berkat juga bagi teman-teman yang lain. Dan sekali lagi terima kasih untuk Yohanes dan Sheila yang udah meluangkan waktu dan juga mau sharing. Nanti kapan-kapan kita bahas yang topik lain lagi ya, untuk teman-teman kita yang lain. Oke, sampai jumpa di podcast berikutnya dan Tuhan memberkati.